Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program kesayangan kita, Win, Wonder, Inspiration. Karena hidup harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama dengan saya Patricia Andreas, 1 jam ke depan kita akan membahas inspirasi-inspirasi yang menarik dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Hari ini saya tidak sendiri karena saya didampingi oleh rekan panelis saya. Halo Andoko. Halo dan Patricia. juga halo Randi. Halo Patricia. Apa kabarnya? Baik tentunya. Sudah siap menerima inspirasi hari ini? Siap dong. Sangat siap. Oke, inspirasi hari ini pemirsa akan dibawakan oleh seorang coach dan juga motivator di Indonesia. Langsung saja saya undang, inilah dia Coach Muklis. Hai Coach Muklis, Halo, apa kabar? Sehat Baik, selalu, silakan dong. duduk Oh iya, Coach terima Muklis. kasih. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, setiap episode di Win Wonder Inspiration akan memberikan inspirasi-inspirasi yang berbeda. Seperti hari ini, kita akan membahas tentang pura-pura bahagia. Dan inilah Win Wonder Inspiration. Bahagia, setiap manusia pasti ingin bahagia. Sesuai dengan topik kita hari ini, pura-pura bahagia. Nah, sebenarnya pura-pura bahagia itu baik gak sih ya? Dan kebetulan sudah ada Coach Muklis yang standby di studio kita. Siap. Coach, Ya. pura-pura bahagia, menarik sekali ya topik kita Betul hari sekali, ini. betul sekali. Gimana tanggapan Coach? Oke, sebelum kita bicara tentang pura-pura bahagia, kita bicara dulu tentang bahagianya sendiri ya. Bahwa bahagia itu kan sesuatu yang mahal. Saya katakan mahal karena itu yang dicari orang. Mereka rela bangun pagi, bekerja pagi, siang, sore, malam hanya untuk mengejar yang namanya kebahagiaan. Walaupun kebahagiaan sendiri bukan semata-mata duit ya. Hubungan dengan orang lain, mendapatkan hal-hal yang dia inginkan itu juga bagian dari kebahagiaan. Tapi intinya bahwa itu adalah sesuatu yang diperjuangkan luar biasa. Cuma faktanya hari ini adalah sejak adanya sosial media dan sebagainya, orang itu banyak kamuflasenya. Jadi sebenarnya dia tuh nggak bahagia, tapi berpura-pura bahagia untuk menunjukkan kepada dunia, untuk menunjukkan kepada orang lain betapa bahagianya dia. Kenapa? Karena dia merasa kalau orang lain menganggap dia bahagia, maka disitulah dia mendapatkan kepuasan batin. Padahal yang namanya pura-pura adalah kamuflase. Pura-pura itu sesuatu yang sifatnya sementara. Pura-puranya berhenti, bahagianya berhenti. Padahal harusnya kebahagiaan itu harus terus kita bawa sepanjang hidup kita. Kira-kira begitu, Patricia? Iya, berarti kita harus bahagia sebenarnya ya. Betul sekali. Namun sebenarnya pura-pura bahagia itu boleh nggak sih, Coach? Dalam konteks apa dulu deh pura-pura bahagia? Biasanya begini, kalau kita pura-pura bahagia hanya untuk atau karena untuk, bukan hanya untuk ya, tapi karena untuk kita menyenangkan orang-orang yang kita sayangi. Misalnya kita lagi bermasalah nih, tiba-tiba kita ketemu orang tua kita atau sahabat kita yang kita tidak ingin berbagi masalah dengan beliau, maka kita menunjukkan rasa wajah yang pura-pura bahagia ke orang tua kita supaya orang tua kita juga tidak merasakan kesedihan yang kita rasakan. Dalam konteks itu oke, tidak masalah. Tapi kalau dalam konteksnya sekedar untuk flexing, menunjukkan dia bahagia padahal enggak, kalau menurut saya itu enggak bagus. Nggak baik. Iya. Oke, menarik sekali Coach. Betul sekali. Mengenai pura-pura bahagia, saya akan mengulik lebih dalam lagi Coach Muklis Asik. tentang pura-pura bahagia ini. Namun saya ditemani oleh rekan panelis saya ya, di mana Handoko sudah memegang amplop berwarna-warni. Coach, sudah dilihat ya? Wah, banyak, Nah, banyak. silakan Handoko. Baik, terima kasih Patricia. Coach Muklis, seperti Siap. biasa nih di dalam program Wonder Inspiration Win, ini kita berbedanya, kita ada amplop-amplop berwarna-warni dan di dalamnya Wah. isi beberapa pertanyaan. Oh, pertanyaan. Benar. Biasanya amplop isinya beda, bukan Benar, pertanyaan. setiap amplop pertanyaannya beda-beda dari Pertanyaan, pemirsa oke. di rumah. Nah, sekarang Coach Muklis, silakan pilih satu warna. Mungkin boleh dipilih entah warna favoritnya Coach Muklis atau lihat warna sesuatu yang buat Coach Muklis bahagia apa Oke. kira-kira sesuai topik kita. Coba Coach. Coba kita mulai dari warna Boleh, merah. kayaknya. boleh. Keceriaan, Keceriaan. keberanian. Ya. Warna merah. Warna merah. Oke, baik. Nanti sisanya boleh dibantu pegang ya. Oke, terima kasih.
Saya buka pertanyaan di amplop merah. Saya perlihatkan dulu ke pemirsa yang ada di rumah. Banyak tuh pertanyaannya. Yes. Oke. Ada 3 pertanyaan, Coach. 3 pertanyaan. Nggak banyak, nggak kurang. Oke. Saya mulai dengan pertanyaan pertama. Ya, Coach Muklis. Yang pertama, Coach, apakah kekayaan bisa membuat seseorang menjadi bahagia atau sebaliknya? Bahagia bisa membuat seseorang jadi kaya. Nah, yang mana nih Coach yang benar? Ini menarik ini. Yes. Menarik sekali. Karena di masyarakat saat ini orang selalu merasa bahwa kalau dia kaya, nanti kalau gua kaya, nanti kalau gua punya duit banyak, gua pasti merasa bahagia. Biasanya begitu. Kenapa? Karena posisinya sekarang belum kaya. Impian dia atau karena dia melihat banyak orang-orang kaya yang berbahagia, maka dia mengatakan seperti itu. Nanti kalau gua kaya, gua pasti bahagia seperti mereka. Padahal secara ilmunya, secara sainsnya, justru kebahagiaan itulah yang akan mendatangkan kekayaan, bukan sebaliknya. So, kalau kita hari ini merasa, saya kok belum kaya, pasti kamu belum bahagia deh. Hidupnya belum penuh dengan kebahagiaan. Orang-orang yang hidup dengan kebahagiaan itu akan menarik kekayaan untuk datang. Karena energi bahagia, vibrasi bahagia itu adalah vibrasi yang sangat powerful untuk mengundang kebahagiaan. Salah satu bentuk kebahagiaan itu adalah kekayaan. Gitu, Coach Handoko. Baik. Menurut Bro Randy gimana nih? Apakah kita sekarang sudah harusnya bahagia atau kita harus ada alasan tertentu baru kita bahagia atau bagaimana nih? Ya seperti yang Coach Muklis katakan ya, Ya. Handoko, bahwa memang kebahagiaan itu harus menjadi utamanya. Jadi jangan tunggu kita punya kekayaan atau punya segalanya baru kita bahagia. Tapi alangkah lebih baiknya memang kita senantiasa bisa mensyukuri sebenarnya apa yang kita miliki. Karena banyak orang mungkin yang tidak memiliki seperti yang kita punya. Dan itulah alasan kita bisa berbahagia pada saat ini juga gitu. Sembari tentu nanti kita harapkan seperti Coach Muklis bilang, kita bisa menjadi orang yang lebih kaya. Tentunya itu juga menjadi salah satu impian tentunya. Betul, jadi bahagia dulu Coach ya, baru bisa kaya. Percuma kalau kita kaya nggak bahagia ngapain Coach ya? Nggak ada gunanya, benar ya Coach ya? Banyak orang yang sekarang seperti ini yang main di media sosial seperti. Oke, saya lanjut ya Coach ya. Boleh. Kita Pertanyaan lanjut. kedua nih untuk Coach Muklis dari amplop merah. Coach, bagaimana agar kita bisa konsisten menjaga pikiran dan hati yang bahagia? Wah, ini pertanyaan luar Ngomongnya biasa. dalam nih, Dalam pikiran ya. dan hati nih. Luar biasa pertanyaan ini. Karena seringkali meskipun kita bisa bahagia sekarang, pas keluar itu nggak bahagia. Jadi nggak bisa konsisten rasa bahagia itu. Rasa bahagia itu seringkali hanya muncul pada momentum-momentum tertentu. Baru terima duit, ya didatengin seseorang yang kita sayangi, kita senengin kan. Itu kan bisa bahagia. Tapi setelah itu, atau lagi nonton film yang kita suka, kita kan bahagia tuh. Setelah itu enggak. Nah, pertanyaannya yang menarik nih. Ini yang paling sulit memang. Bagaimana supaya kita bisa konsisten menjaga hati itu tetap bahagia? Kalau jawaban saya adalah seperti yang disampaikan oleh Coach Randy tadi. Kuncinya itu adalah bersyukur. Jadi jadikan setiap momen itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Contohnya begini. Bangun pagi mulailah dengan rasa bahagia. Oh, terima kasih Tuhan. Saya masih hidup, saya masih sehat. Bangun keluar kamar, ketemu istri, ketemu pasangan. Aduh, senang sekali ketemu istri saya sehat. Duduk, ada kopi, nggak ada kopi, air putih. Apapun yang kita lakukan, itu semua membuat kita bahagia. Apapun, hal-hal yang paling sederhana pun harusnya bisa membuat kita bahagia. Bayangin, kalau kita lakukan dari pagi sampai malam, kan banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa membuat kita bahagia. Itulah yang menjaganya. Kalau kita harus nunggu duit dulu, bayangin kalau hari itu kita nggak terima duit, kan nggak bahagia. Kalau nunggu dapat sesuatu dulu, kalau hari itu nggak dapat, kan nggak bahagia kita. Betul. Tapi kalau kita jadikan setiap momen itu ketemu kawan seperti ini, ngobrol bahagia, akan terjaga secara konsisten. Gitu Coach. Betul. Yang orang bilang, Coach Muklis bilang ya, harus mulai dari hal-hal kecil dulu. Betul. Gimana kalau mau bahagia selalu besar bahagianya, tapi dari yang kecil kecil saja aja. kita nggak bersyukur, gitu Betul Coach ya. sekali. Nah itu untuk pemirsa yang ada di rumah bisa tangkep nih ya inti dari pembicaraan kita bersama Coach Muklis tentang bahagia. Betul Oke. sekali. Baik Coach Muklis, saya melanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada lagi nih? Ada, ini Wah, menarik. terakhir dari Oke, amplop oke, merah, siap. pertanyaan ketiga. Ya, saya lanjut.
Coach, bagaimana cara kita agar tetap bahagia meski berada di lingkungan orang-orang yang tidak bahagia? Nah, Ini lebih berat lagi. gimana nih? Saya Lebih pikir berat tadi lagi. pertanyaan udah paling berat ya. biasa Ternyata ini terakhir paling lagi, berat. Bro. Jadi orang bilang save the best for the last. Save the Ah. Bagaimana kita tetap bahagia berada di lingkungan orang-orang yang tidak berbahagia? Ini berat ini. Berat. Tapi pasti bisa ya kan. Satu, kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau saya sih merasa mempertahankan sifat bahagia tadi seperti yang saya sampaikan. Saya selalu bahagia meskipun kadang kan hidup itu kan nggak selamanya enak. Pasti kita menghadapi masalah. Kalau kita nggak bermasalah, orang-orang di sekitar kita yang bermasalah dan kadang masalahnya itu kena ke kita. Kalau kita tidak punya kebahagiaan ekstra, maksudnya ketidakmampuan untuk menjaga rasa bahagia itu, maka kita akan terpengaruh. Kita pengennya bahagia. Ketemu pasangan, anak lagi susah, lagi problem, akhirnya kita jadi nggak bahagia karena ketularan ketidakbahagiaan orang-orang yang ada di dekat kita. Ini bahaya. Nah, caranya seperti apa? Memang dari kita sendiri itu harus membangun rasa bahagia itu tanpa ada tapi. Saya hanya akan bahagia kalau ini nggak ada. Jadi istilahnya kalau cinta itu unconditional love. Cinta tanpa syarat. Itu juga bahagia tanpa syarat. Saya hanya bahagia kalau semua keluarga saya bahagia. Enggak. Saya akan terus bahagia meskipun keluarga saya penuh dengan masalah. Dan saya tidak akan menjadi bagian dari masalah itu, tapi justru kehadiran saya dengan kebahagiaan saya menjadi solusi bagi keadaan lingkungan kita yang banyak masalah. Sehingga kita tidak tertular oleh problem yang ada di sekitar kita, sehingga yang awalnya kita bahagia jadi nggak bahagia. Wow, Gitu, Coach. menarik sekali Coach Muklis ya. Iya. Ternyata bahagia itu ada dalam diri kita sendiri ya. Betul sekali. Dan tergantung di lingkungan sekitar kita juga ya, Coach Muklis. Jadikanlah diri kita itu sumber kebahagiaan. Kehadiran kita kayak lampu lah. Begitu kita ada, orang-orang di sekitar kita kan menjadi terang. Oke, baik, menarik sekali Coach Muklis. Namun ditahan dulu Oh, oke. ya, karena kita harus rehat sejenak pemirsa. Tetap bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Sinpo TV di program Win Wonder Inspiration. Membahas tentang pura-pura bahagia, kali ini kita sudah memiliki 3 amplop lagi yang dipegang oleh panelis Randi. Silakan Randi. Oke, baik Coach Muklis. Tadi kita sudah membahas Oke. dari amplop merah. Sekarang ada 3 lagi amplop yang harus dipilih salah satunya. Silakan Coach, mau pilih yang mana dulu? Kita pilih yang warna hijau. Hijau yang di depan ini ya. Warna Oke. hijau. Baik, saya akan buka dan saya akan tunjukkan ke pemirsa. Ya, baik pemirsa, ini pertanyaannya. Baik, Coach Muklis, di sini ada 3 pertanyaan yang dari amplop hijau. Yang pertama, pertanyaan begini Coach dari pemirsa nih. Bahagia ukurannya berbeda-beda satu sama lain, namun kita kadang membandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Nah, ini bagaimana menurut Coach? Wah, iya. Ini pertanyaan menarik, ini luar biasa. Ini. Kebahagiaan itu beda ya, setiap orang beda. Jadi nggak semua orang itu merasa bahagia dengan uang 1 miliar, enggak lah. Ada orang yang sekedar misalnya dia anak-anaknya ngumpul di rumah aja itu udah senang ya. Nggak harus punya mobil mewah, nggak harus punya rumah mewah. Jadi setiap orang itu memang punya standar bahagianya sendiri-sendiri. Kenapa orang itu suka mengukur ke atas? Karena biasanya begini. Orang itu kalau dia keadaan ekonominya sulit, maka dia mengukur kebahagiaan dari orang yang ekonominya lebih tinggi, lebih kuat. Jadi si miskin merasa bahwa bahagia itu kalau saya kaya. Ya, maka dia berjuang keras untuk ke sana. Ya kan? Jadi dia buat standar. Padahal bisa jadi sampai akhir hayatnya dia nggak kaya-kaya. Bayangin, kalau dia nggak kaya-kaya berarti kan dia nggak bahagia.
Karena dia buat standar terlalu tinggi untuk bisa bahagia. Ya kan? Sedangkan ada lagu yang mengatakan bahagia itu sederhana. Ya. Setiap hari saja kita bisa bahagia loh. Seperti yang saya sampaikan dalam pertanyaan sebelumnya. Setiap hari kita itu bisa bahagia. Jadi buatlah standar yang tidak terlalu berat untuk mencapai kebahagiaan. Cuman jangan juga yang terlalu biasa-biasa saja. Buat yang tinggi sedikit. Misalnya kita yang belum punya tempat tinggal sendiri misalnya. Berharap suatu saat nanti kita bisa punya tempat tinggal sendiri, boleh. Tapi kebahagiaan itu bukan pada saat tujuannya. Ini penting nih teman-teman tahu. Dan juga masyarakat Indonesia perlu tahu. Bahagia itu bukanlah di ujungnya, di goalsnya. Tapi bahagia itulah di proses untuk mencapai goalnya. Bahagiakan diri kita saat berjuang untuk mencapai apa yang kita katakan bahagia. Kalau tidak, maka seperti yang saya bilang tadi, kalau dia tidak sampai di ujungnya, maka dia tidak akan bahagia. Karena dia merasa bahagia itu hanya pas sampai di titik akhir. Padahal bahagia itu di sinilah. Ya, sepanjang hidup kita sampai kita mati lah. Terserah di akhir hayat hidup kita dia mau jadi kaya, mau miskin, mau jadi terkenal atau tidak. Tapi di sini kita harus terus bahagia. Gitu coach. Wow, luar biasa. Coach Muklis ya. Jadi kita paham ya bahwa bahagia itu bukan di ujungnya, itu menarik sekali. Pertanyaan berikutnya coach. Loh, sebelum Randi ke pertanyaan selanjutnya nih. Saya ada pas Coach Muklis ngomong masalah tentang bagaimana kita nggak boleh membandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Karena kan bahagia kita beda-beda coach. Betul. Saya baru-baru ini ya beberapa minggu lalu mungkin Randi, Coach Muklis juga Patricia atau pemirsa di rumah mungkin ada nonton salah satu film yang lagi viral nih. How to Make Millions Before Grandma Dies. Ya, jadi ada seorang ceritanya nih, ada seorang nenek gitu ya. Dia bagaimana dia bahagia, keluarganya bagaimana bahagia. Itu tergantung dengan apa tujuan seperti yang sebagai Coach Muklis tadi. Nenek itu mau bahagia belum tentu karena dia harus kaya. Dia harus mewariskan sesuatu. Dia bahagia ya dia harus yang penting anak-anaknya kumpul, ya, cucu-cucunya kumpul. Sementara di sisi lain anak-anaknya kalau mau bahagia ada di kehidupannya. Anak pertama mungkin mau lebih kaya, anak kedua dan cucunya dan lain sebagainya. Jadi saya sangat setuju sekali dengan pernyataan Coach Muklis tadi. Jangan pernah banding ya Coach ya. Karena kalau kita banding sekali itu berat Coach ya. Karena tingkat apalagi bahagia beda-beda. pembandingnya udah gak selevel ya. Iya, Berat itu. lewat dari standar apalagi Dari Coach standar. ya. Betul sekali. Ada satu film juga, saya jadi ingat nih, Nah, coach. gimana Coach? Jadi ada seorang cewek, mungkin pernah nonton, saya lupa judulnya. Oke. Seorang cewek itu dia hidupnya biasa-biasa saja. Dia merasa hidupnya terlalu datar-datar saja, padahal dia pengen bahagia. Di saat itu tiba-tiba dia sakit. Akhirnya dia berobatlah ke dokter. Di saat seperti itu justru yang membuat dia semakin sedih dan tidak bahagia karena hasil dari analisa dokter itu bahwa ternyata usia dia itu tinggal sebulan saja. Nah dia merasa terus gue mesti ngapain ini sebulan ya kan? Apakah harus menunggu dengan derita setiap hari sampai kematian itu datang, bahasanya begitu kan? Akhirnya dia tidak memilih itu. Dia ke bank, dia ambil semua tabungannya, habisin, ambil semua, kemudian dia bersenang-senang. Apapun yang dia suka dia lakukan. Terus semua yang dia lakukan, yang selama ini hanya dalam impiannya, semuanya dia lakukan. Jadi selama sebulan itu dia merasa sangat-sangat bahagia. Karena dia bisa melakukan apa yang selama ini dia impikan tapi tidak pernah bisa dia lakukan. Pas sebulan muncul hasil baru, ternyata surat yang menyatakan dia tinggal sebulan itu adalah bukan punya dia, tapi pasien lain. Wow. Jadi sebenarnya dia sehat-sehat saja. Tertukar ya. Tertukar. Oke. Gitu kan. Tapi kan paling Menarik tidak sekali. kan dia sebulan itu hidupnya beda langsung. Penuh dengan kebahagiaan. Ya kan? Padahal bisa saja dia merasa sedih sebulan nunggu sesuatu yang ya bisa jadi meskipun itu bukan punya dia bisa jadi dia meninggal beneran. Karena kesedihan selama sebulan itu menunggu Malah mungkin mempercepat Coach ya. Mempercepat ya. Memperparah itu ya. Luar biasa. Oh yuk, Coach Randi kita Waduh, lanjut luar biasa ya. ini ya, Pertanyaan tambahan dari keren nih. Coach Handoko ini malah membuat kita lebih
dapat jawaban lebih tajam lagi nih dari Coach Mukti ya. Film dibalas film. Ya, ini ya cerita film ya. Oke Coach, ini ada pertanyaan menarik Coach, yang nomor 2 ini ya. Jadi setiap manusia hakikatnya itu memakai topeng dalam kehidupannya. Apakah bahagia bisa dijadikan topeng sehari-hari? Wah itu benar. Itu sering sekali. Makanya bahasa-bahasa flexing segala macam itu tadi itu. Pura-pura bahagia itu seperti itu, topeng. Karena manusia sekarang itu sebenarnya butuh pengakuan. Karena butuh pengakuan itulah maka dia pakai topeng. Yes. Supaya karena dia merasa aman di balik topeng itu. Karena kalau orang lihat dirinya yang asli, dia merasa insecure mungkin ya. Sehingga dia harus pakai topeng untuk menunjukkan betapa kayanya dia, betapa bahagianya dia, betapa apapun yang dia inginkan supaya orang lihat. Jadi istilahnya begini, manusia-manusia sekarang itu dia tidak perlu hebat, asal tampak hebat. Dia tidak perlu kaya, asal tampak kaya. Dia tidak perlu bahagia, asal tampak bahagia. Karena hidupnya itu bukan untuk dirinya sendiri. Hidupnya adalah bagaimana supaya dinilai oleh orang lain. Ini capek bro, asli orang seperti ini capek. Pura-pura bahagia hanya untuk menunjukkan kepada orang lain. Padahal aslinya begitu dia sendiri, maka dia hidup dalam kesedihan, keluhan, dan sebagainya. Jadi copotlah. Bagaimana kalau misalnya topengnya pas dibuka, ternyata yang di dalam lebih indah, kan lebih bagus. Iya, betul. Ya kan daripada topeng bahagia. Begitu dibuka, dalamnya bahagia kan lebih bagus. Tanpa topeng, asli tapi bahagia. Iya kan? Menarik sekali Coach ya. Benar. Jadi kayak liriknya lagu Noah ya. Iya. Buka dulu topeng. Buka Ya, dulu buka topeng. dulu ya. Meskipun topeng bahagia loh ini Benar. topeng bahagia yang Benar. dibuka karena sejatinya di dalam diri kita bisa lebih bahagia yang realnya gitu ya. Dan itu yang kita capai gitu, luar biasa menarik sekali ya. Dan ini pertanyaan yang terakhir ini ya dari amplop hijau ya. Bagaimana nih Coach cara kita menangani sikap dari orang lain yang bisa mengurangi kebahagiaan yang kita rasakan? Nah, Ada orang. Sikap dari orang lain. Iya, yang mengurangi. Wow, ini sering terjadi. Banyak orang Betul. sekarang itu remote kontrolnya dipegang oleh orang lain. Paham ya? Saya kasih contoh Iya, begini. iya, iya. Kalau kita lagi nonton TV nih, ya. Misalnya, kalau saya yang megang remote-nya, kan saya bisa pilih sesuai mau saya. Saya suka misalnya nonton bola. Tapi kalau remote-nya dipegang oleh orang lain, dia memilih channel yang saya nggak suka, saya kan pasti marah. Padahal saya mau nonton. Hidup kita itu seperti itu. Setiap hari, begitu kita keluar rumah, orang ngomong A, kita marah. Orang ngomong B, kita ketawa. Orang ngomong C, kita sedih. Orang ngomong D, kita tersinggung. Kok gampang sekali hidup kita dikontrol oleh orang lain? Karena remote kontrol hidup kita dipegang sama orang lain. Hati-hati. Caranya adalah pegang sendiri remote kontrol hidup kita. Jangan biarkan. Saya mau bahagia, terserah. Kalian mau bikin kesel, kalian mau bikin marah, saya tidak akan marah. Karena kita kan berhak untuk memilih bagaimana cara kita merespon terhadap kondisi atau perilaku atau sikap orang lain kepada kita. Kalau tidak, maka hidup kita akan diatur. Capek, rasanya capek gitu. Pagi senang, siang happy, ya sama, senang sama saya happy sama ya. Siang ngeluh, malam sore marah, ya terlalu banyak karena. Jadi sekali lagi please, pegang remote hidup kita sendiri. Pilih program-program yang bagus, bahagia, senang, ya kan, ceria, bersyukur, pegang. Jadi tidak akan terpengaruh kita meskipun kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak bahagia, lingkungan orang-orang yang istilahnya toksik ya. Yes. Lu boleh toksik, tapi gua nggak akan kena toksik. Itu ceritanya. Keren ya, keren banget ya. Jadi pegang remote sendiri Pegang remote untuk sendiri. kita bisa mengontrol. Tapi jangan kayaknya sampai itu dikontrol. mudah Coach kalau kita lagi single, nggak ada siapa-siapa. Tapi gitu. kalau misalnya mungkin Enggak Coach yang lah. sudah berkeluarga Saya udah atau berkeluarga mungkin buktinya bisa. berlandi yang sudah bisa juga. Iya, Kita megang bisa sendiri ya. dong, Oke. Bisa.
Apalagi kalau kompak remote-nya muternya adalah Sinpo TV, bro. Wonder Inspiration biar dapetin selalu tips-tips seperti ini Iya, ya. benar. Kayaknya satu keluarga butuh semua. Oh iya. Karena semua orang pengen Saya bisa bahagia paham. kaya. Saya bisa paham kenapa Coach Handoko nanya itu. Iya. Karena ternyata memang yang paling berat untuk kita hadapi adalah yang paling dekat sama kita. Pasangan kita. Kita udah happy ya, tiba-tiba pasangan kita lagi sedih, lagi ngeluh apa, kita mudah terpengaruh ya. Tapi kalau kita dari dalamnya sendiri sudah kuat, pasti bisa lah. Justru pengaruh kita lah yang akan membuat kesedihan dia berubah menjadi bahagia. Jangan justru kita yang terbawa oleh pengaruh pasangan kita. Berarti belum punya pasangan ya, maaf. Sudah menuju. Saya mau mengikuti jejaknya Bro Randy yang ada di sini. Bro Randy, mantap ya. Mantap, Oke, mantap. kita Oke. kembalikan ke host. Ya. Baik, terima kasih rekan panelis saya. Masih ada 2 lagi ya Handoko ya, Randi ya. Betul, Masih ini ada saya 2 warna Oke. lagi nih Coach Muklis. Menarik sekali. Yang terakhir itu adalah kontrol diri kita sendiri ya. Walaupun di lingkungan terdekat termasuk Betul. istri, anak, Wah, pacar, itu gebetan tantangan terbesar ya. tuh. Betul. Ya seperti itu. Menarik sekali. Ditahan dulu Coach Muklis. Karena kita harus rehat sejenak ya pemirsa Sinpo TV. Jangan kemana-mana. Tetap di program Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di program Win Wonder Inspiration tetap di Sinpo TV. Nah, di kali ini kita masih ada 2 amplop pertanyaan yang akan ditanyakan ke Coach Muklis ya. Oke. Oke, Handoko silakan. Siap. Coach Muklis, sisa 2 amplop nih. Mau pilih yang mana Coach amplopnya? Warna biru deh. Warna biru, ya. Biru. Ada alasannya mungkin Coach kenapa warna biru? Kemarin saya lagi ngecat rumah warna biru. Oh iya. Luas, langit, tanpa kirain batas. biru artinya menatau adem bahagia. Oh kan, iya Coach dong, Biru, termasuk. ya. Bisa juga ya? Bisa juga. Oke. Sebelum saya bacakan untuk Coach Muklis, saya perlihatkan dulu untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, baik. Saya bacakan ya Coach ya. Oke. Dari pertanyaan pertama, amplop biru. Coach, kalimat bahagia itu sederhana, sering kita dengarkan. Sebenarnya apa makna bahagia itu, Coach? Wah, ini dalam ini. Hmm. Kalau bicara tentang definisi ya, Definisi. setiap orang punya definisi tentang bahagia. Jadi nggak bisa disamaratakan. Paling tidak yang boleh jadi standar adalah rasa. Rasa senang, rasa puas, rasa cukup. Kalau rasa itu sudah ada, maka itu bisa dikatakan sebagai bahagia. Cuman kan ada orang yang rasa senangnya itu muncul setelah lihat angka 10, misalnya angka duit, ada yang 20 baru senangnya, tapi intinya tetap senang. Ya, tetap senang. Jadi bahagia itu lebih kepada persoalan rasa. Kalau menurut saya bahagia itu sangat personal. Sangat personal. Kita ambil contoh begini. Ada orang, misalnya ya petani lah. Ada petani di sawah, lagi bajak sawah. Tiba-tiba kita kasih hadiah lukisan Mona Lisa yang asli. Yang asli. Katakanlah harganya 300 M lah. Kira-kira bahagia nggak si petani? Enggak. Buat dia apa? Apa artinya lukisan Mona Lisa meskipun harganya dia bisa beli seluruh sawah yang ada, tapi kan dia nggak ngerti itu. Dia cukup misalnya dikasih sama alat bajak sawah, itu lebih membuat dia bahagia daripada menerima lukisan Mona Lisa. Setiap orang juga begitu. Misalnya ada orang tua yang merasa berkumpul bersama anak-anaknya saja itu sudah kebahagiaan. Anak-anaknya bisa ngumpul. Sementara orang lain ada yang menunggu anak-anaknya yang katanya sudah hebat di luar negeri gak pulang-pulang. Dia kesepian. Padahal kan orang tuanya kaya raya nih. Tapi gak bahagia. Kenapa? Karena anak-anaknya gak bisa datang. Dia punya 5 anak, semua hebat. Semua sudah kaya. Tapi dia hidupnya menyendiri. Ya kan, berarti kan bahagia setiap orang itu beda. Tapi yang pasti bahwa bahagia itu dirasa. Kalau menurut saya begini, bahagia itu hubungannya 3 hal. 3 hal nih, 3 hal. 1, hubungan kita kepada diri kita sendiri. Urusan kita dengan diri kita sendiri. Yang kedua,
urusan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, urusan kita kepada orang lain. Kalau urusan kepada diri kita, kita sudah nyaman dengan diri kita, kita merasa bersyukur dengan apapun keadaan diri kita, kita bahagia. Kedekatan kita kepada Tuhan pasti membuat kita bahagia. Orang yang dekat kepada Tuhan, itu pasti akan, hatinya akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Ketiga, orang yang dekat kepada orang lain, dekat ini dalam konteks hubungannya baik kepada orang lain, hidupnya akan bahagia. Kenapa? Karena teman-temannya adalah orang-orang yang bahagia. Misalnya, ya, saya ketemu Coach Randy, Coach Handoko, Coach Patricia, happy. Kenapa? Karena ini adalah sahabat-sahabat baik saya yang kehadirannya membuat saya bahagia. Bayangin kalau kita musuhan, iya kan? Oh, meskipun apa, tapi pas kita nggak enak lah, nggak bahagia berada di sini. Nggak nyaman ya? Nggak nyaman, nyaman itu dirasa. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan menginspirasi. Luar biasa ya. Itu tadi menurut Coach Muklis nih. Kalau menurut Bro Randy gimana? Bahagia itu seperti apa? Mungkin ngelihat istri bahagia atau apa nih? Share dong. Kalau kita dengan Biar pengalaman saya kan nanti menuju tadi saya bilang. Nah, share pengalaman. Wah, ini enak nih ya, Enak. ngambil sedikit bagian Ngambil dari Coach sedikit. Muklis ya, Iya, bisa iya, dibagi iya, juga iya, nanti iya. ini ya. Benar, benar. Ya, jadi kalau kita lihat jawabannya dari Coach Muklis ya, Coach Handoko ya, itu sudah benar-benar mewakili semuanya ya, karena sudah ditutup dengan 3 tadi. Jadi kalau ada orang memang mungkin tertentu dia merasa bahagia itu ya ketika dia sudah damai dengan dirinya sendiri, pokoknya segala hal dia merasa cukup. Ada juga, oke, saya nggak cukup, tapi saya merasa dekat dengan Tuhan gitu ya, Iya. pencipta, atau mungkin dia merasa dekat dengan orang-orang sekitarnya. Tapi kalau kita bisa ketiga-tiga yang dilakukan seperti Coach bilang, harusnya tidak ada lagi alasan untuk tidak merasa hidupnya bahagia. Karena ketika diri sendiri pun sudah sangat menderita, dia maka bisa kembali ke Tuhan, Tuhan Sang Pencipta. Atau dia bisa ketemu dengan orang-orang di sekitar dia, yang kembali menjadi sebab dia untuk bahagia, ya kan? Maka milikilah ketiganya. Jangan hanya memilih salah satu agar bahagia itu menjadi satu kepastian. Luar biasa, bijaksana sekali Bro Randy. Kalau di sana Coach Muklis, kalau di sini bijak sini. Iya. Menarik ya. Oh berarti tiga-tiganya bukan 3 istri ya. Aduh, itu saya nggak tahu kalau Coach Handoko memang punya impian seperti itu. Lagi-lagi kebahagiaan adalah ketika tercapainya suatu impian. Impian. Iya, kalau impiannya punya 3 ya mungkin tercapai ya. Tidak sih, saya anak saja yang 3. Jangan istri yang 3 ya. Jangan terbalik. Ya. Oke, saya lanjut dengan pertanyaan yang kedua untuk Coach Muklis nih dari amplop biru. Coach, kalau latihan bahagia dengan pura-pura bahagia dulu bisa nggak? Nah, Wah, gimana ini nih? menarik tapi Gimana nih, agak Coach? Latihan ini nih. bahagia dengan pura-pura Iya. bahagia. Nah. Ah, begini, kalau misalnya di public speaking, ya di public speaking dulu nih. Di public speaking biasanya ada salah satu trik, ya. Kalau kita lagi nggak pede, kita bisa pura-pura pede, dan biasanya berefek, berdampak gitu, ya kan? Kita pura-pura pede, akhirnya bisa tampil lebih pede lah dari sebelumnya. Tapi kalau bahagia ini agak lebih dalam maksudnya, karena masalahnya di dalam, di hati gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih, bisa kita coba. Paling tidak pura-pura bahagianya itu adalah seperti yang saya sampaikan di awal. Pura-pura bahagia itu niatnya. Ini niatnya yang penting. Pura-pura bahagia bukan menutupi bahwa kita sebenarnya nggak bahagia, bukan. Pura-pura bahagia itu niatnya untuk membahagiakan orang lain. Seperti yang tadi kan, kita lagi sedih, punya masalah. Kan kita nggak pingin ketemu orang tua kita terus kita berbagi masalah. Jangan, kita pura-pura bahagia aja. Karena apa? Biar saya tanggung sendiri kesedihan ini. Saya nggak pingin orang tua saya ikut jadi bermasalah, merasakan masalah saya. Biar saya tanggung kesedihan ini. Nggak apa-apa. Kalau dalam konteks itu pura-pura bahagia, saya setuju. Saya juga sering seperti itu. Misalnya dulu punya masalah ya. Saya ingat zaman kuliah. Kan butuh biaya segala macam kan. Jadi setiap orang tua bilang, telepon ya zaman dulu, gimana? Makan? Masih bisa makan. Padahal hari itu udah 2 hari belum makan. Iya kan? Saya tuh oh aman kok, aman ya kan. Masih ada yang dimakan, semua aman. Jadi karena tidak ingin membuat orang tua sedih, akhirnya saya pura-pura bahagia. Untuk itu. Tapi makanya saya bilang kalau dalam konteks seperti itu latihan bahagia itu nggak masalah sih, nggak apa-apa. Karena niat kita adalah untuk supaya orang lain tidak perlu tahu lah dengan masalah yang kita hadapi. Bukan niatnya untuk supaya, wah lu udah hebat ya. Kan ada yang seperti itu kan. Pinginnya pencitraan. Jangan. Tapi niatnya adalah tulus untuk cukup saya sendiri yang merasakan derita ini. Ya, saya tampakkan dengan bahagia, orang lain nggak perlu tahu.
Tapi mungkin ada pandangan yang lain ya kan? Ya, niat dan jangan lupa coach orangnya ya. Kalau itu kan tadi konteksnya tadi coach Muklis ke orang tuanya. Betul. Orang tua sendiri dong. Yang kan nggak Betul. apa-apa ya, kita membuat orang tua bahagia. Betul, Tapi kita harus pilih dulu orang lainnya siapa nih? Kalau kita pura-pura bahagia misalnya bersama mantan kan Iya tidak menyenangkan iya. ya. Iya Betul, gitu betul. kan. Handoko Jadi harus sepertinya orangnya curhat dulu. ya. Sembari lah. Yang paling misalnya sering itu berbagi pengalaman. ketemu Benar. mantan pura-pura bahagia, padahal dalam hati perih. Iya, sedih. Kok kamu dulu tidak seperti itu? Katanya. Coach Randy ketawa aja ini ada yang ditakuti kan? Aduh. Enggak lah, saya merasa bahagia justru melihat Coach Handoko tuh jangankan bicara calon istri sampai mantan pun dia masih merasa bisa menceritakan dengan penuh kebahagiaan ya. Tapi yang menarik dari Coach Muklis tadi bahwa memang kalau pertanyaan adalah apakah kita perlu untuk latihan gitu ya. Menurut betul. saya setuju dengan Coach Muklis bilang kita di momen tertentu kita perlu karena segala hal itu memang perlu fase awal terutama bagi orang yang hidupnya susah untuk bahagia atau nggak pernah untuk bahagia maka untuk pindah ke fase bahagia dia perlu proses latihan caranya bagaimana ketika dia hari ini mendapatkan sesuatu yang harus dia syukuri ya dia harus belajar tanda kutip latihan namanya kan belajar kan untuk bahagia perlahan agar nanti agar bahagia menjadi sebuah kebiasaan baru baginya bukan lagi keluhan dan selalu merasa putus asa gitu jadi latihan untuk menuju ke fase yang baru luar biasa coach tadi Tidak dari awal-awal Keren jangan mau fase latihan pura-pura nanti sampai ujung pura-pura terus ya. Kapan bahagianya coach? Nggak Muklis ya, mencapai benar ya? hasilnya Belum biar ya. capai hasilnya benar ya. Menarik coach, kalau begitu saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, yang terakhir ini dari amplop biru. Coach Muklis, apakah kita harus menunggu saat yang tepat untuk bahagia atau bisa memilih waktu bahagia kita sendiri? Nah, menurut Coach Muklis gimana nih? Nunggu baru bahagia atau kita pilih sekarang bahagia Oh makin iya nah, dong, gimana dong? udah jelas. Apa yang mesti ditunggu? Sampai kapan kalau mau nunggu ya? Mulai sekarang, happy setiap saat. Makanya seperti yang saya bilang tadi, tidak ada alasan buat sejuta alasan untuk bahagia. Sejuta alasan, ketemu orang, lihat A, lihat B, masih bisa ngeliat. Pokoknya buat alasan, sejuta alasan untuk kita bisa bahagia, nggak perlu ditunggu. Jadi makanya jangan buat standar-standar. Apalagi yang ketinggian untuk bahagia, aduh itu agak sulit hidup kita ya. Bayangin kalau kita selalu bahagia, itu nanti kebahagiaan yang lain itu akan datang. Jadi bahagia itu kan rasa ya. Kalau dalam bukunya Stephen Hawking itu ya, yang ada force and power itu kan rasa bahagia itu kan power yang akan menarik kebahagiaan yang lain. Kita senang hari ini, kenapa? Oh senang karena lihat istri kita sehat. Rasa bahagia kita sekedar bahagia karena istri sehat, nanti akan datang lagi kebahagiaan yang lain. Karena satu kebahagiaan ini tiba-tiba panggilan datang, tolong isi di sini dong, dan di sini dong, tiba-tiba ada transferan datang, tiba-tiba ada yang ngajak makan, itu bisa menular. Jadi bahagia itu menular, mengeluh itu menular, sekarang tinggal pilih. Ya kan? Mau bahagia, kalau bahagia ya mulai bahagia sekarang. Gak perlu nunggu-nunggu. Betul. Saya Coach Muklis pas ngomong sendiri ya Bro Randy ya. Saya ingat mungkin teman-teman yang di rumah, kalau saya kenal Coach Muklis gara-gara seling lewat FYP TikTok saya. Ya yang ngomong tentang masalah itu konsepnya hampir sama Coach Muklis ya, rezeki, narik rezeki dari apa. Sempat banyak yang komentar juga gara-gara viral Coach Randy. Coach Muklis ini bilang kan kalau kita mau kaya mau apa boros katanya. Betul. Terus ada orang bilang konteksnya kalau saya boros kok gini. Ini balik lagi ke bahagia ya. Bahagia. Buat orang lain bahagia, nanti di sisi lain kita akan menarik kebahagiaan itu. Kan bahagia itu lawannya sedih atau takut atau khawatir ya. Betul. Begitu. Makanya itu penting nih. Kenapa bahagia itu menjadi penting? Ini tadi yang saya sampaikan juga di TikTok itu. Masalah kenapa ada orang itu disukai oleh duit. Kadang orang kan bahagia, duit termasuk ya hal-hal yang membahagiakan kan. Salah satunya atau salah duanya adalah kebahagiaan. Satu, kalau kita nggak khawatir, tetap bahagia saat kita lagi harusnya orang lain sedih nih. Kan duit lagi tipis nih. Secara umum orang sedih kan karena duitnya sedikit. Pasti sedih. Tapi kalau kita memilih untuk tetap bahagia, maka yakinlah sebentar lagi duit itu datang. Di saat orang lain sedih karena lagi nggak punya duit, kita tetap memilih untuk bahagia. Pilih itu teman-teman. Yakin sebentar lagi rezeki datang. Atau kita lagi punya duit nih, tapi kita ingin mengeluarkan. Kita ngerasa,
Tapi kan ini duit terakhir nih, duit saya tinggal segini. Nanti kalau saya keluarkan, kalau saya sedekah, saya bantu teman, bantu keluarga, nolong orang kan habis duitnya. Ya kan? Secara umum orang pasti khawatir kan untuk mengeluarkan uang. Tapi kalau kita memilih bahagia, nggak apa-apa, ini duit terakhir saya akan memberikan dengan penuh rasa bahagia. Mudah-mudahan orang yang menerima nanti ini merasa bahagia juga. Mudah-mudahan kalau saya beliin baju, dengan baju itu saya merasa bahagia juga. Maka yakinlah sebentar lagi duit itu datang. Ini bukan teori. Nanti ada yang bilang, oh teori itu. Ya enggak. Saya ngomong gini karena saya sudah membuktikan itu bukan sekali. Bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi Kali-kali. Wah, Luar seru sekali biasa, ya Bu, coachnya. Coach Muklis. Kalau berbicara tentang kekayaan itu pasti menarik ya. Ada magnetnya tersendiri. betul. Tetap ditahan dulu, Asik, Coach siap, Muklis ya. siap. Sudah mulai panas nih Makin ya. panas ya. Ya, akan membahas tentang cuan-cuan ya. Oke, Salah siap. satunya. Oke, ditahan dulu karena kita akan rehat sejenak. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Dan di segmen terakhir kita masih ada 1 amplop berwarna kuning yang dipegang oleh panelis saya, Randy. Silakan Randy. Baik, Coach Muklis, 1 amplop lagi Coach. Oke. Pilih warna apa Coach? Wah, Gak ada pilihan Nah, ya. ini Gak ada pilihan. benar ya. kita ya, Iya, kita iya, konsentrasi aja. Baik, ini adalah amplop warna kuning, adalah amplop terakhir di sesi kita di pura-pura bahagia, tapi amplopnya tidak pura-pura ya. Oke, ini pertanyaannya kita tunjukkan dulu ke pemirsa kita. Silakan. Baik ya. Coach Muklis, seperti biasa di setiap amplop ada 3 pertanyaan. Yang kali ini pertanyaannya juga sangat menarik. Yang pertama itu, apakah hidup seseorang akan selalu bahagia seperti di tayangan televisi? Ya. Mudah-mudahan kita nggak jadi orang-orang yang pura-pura bahagia. Drama. Nah, Apakah hidup seseorang akan selalu bahagia seperti di tayangan tayangan televisi. Padahal di televisi juga nggak semua tayangannya tentang kebahagiaan. Iya loh. juga, benar, Iya kan? benar. Banyak juga isinya tentang penderitaan. Tapi paling tidak beginilah. Orang itu mungkin tayangan televisi itu berusaha untuk men-trigger setiap penontonnya supaya bahagia, maka dia buatlah cerita-cerita tentang kebahagiaan. Ya termasuk hari ini, ya kan bicara kita tentang bahagia. Mudah-mudahan pemirsa yang menonton acara ini juga merasa berbahagia. Jadi begini, apakah setiap orang akan seperti itu? Bisa jadi. Jadi bahagia itu memang kita harus mulai dengan kata mau, diniatkan. Mau nggak bahagia? Saya lihat banyak orang, kalau kita tanya kepada semua orang, ibu mau nggak bahagia? Pasti jawaban mau. Bapak mau nggak bahagia? Pasti jawaban mau. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang kita tanya mau nggak dia bahagia. Ya, terus bilang nggak mau. Nggak mau. Pasti semua bilang mau. Cuma persoalannya bukan di situ. Setelah kita tanya mau nggak bahagia, terus hidupnya bahagia nggak? Enggak. Karena dia nggak pernah mau berusaha untuk membahagiakan dirinya. Dia tidak pernah berusaha untuk membahagiakan orang lain, maka dia hanya mengatakan mau bahagia, tapi tidak mau melakukan sesuatu yang membuat dia bahagia. Paham? Kalau misalnya kita merasa bahagia dengan punya sesuatu, kejar dong, lakukan sesuatu. Kita ingin bahagia dengan punya rezeki banyak, kita punya keahlian. Latih diri jadi seorang yang expert. Mudah-mudahan nanti dari keahlian kita itu datang rezeki-rezeki yang membuat kita bahagia. Jadi bukan sekedar orang itu mau bahagia atau tidak, tapi masalahnya dia mau nggak untuk membuat dirinya bahagia dan membahagiakan orang lain. Cara paling mudah untuk bahagia adalah bahagiakan orang lain. Bahagiakan orang lain, hidup kita akan bahagia. Apalagi kalau yang masih punya orang tua ya, teman-teman siapapun penonton yang masih punya orang tua, itu sebenarnya kalian mau cita-cita apapun, saya pertegas, apapun yang kalian inginkan bisa diraih. Caranya bahagiakan orang tua kita, muliakan mereka, buat mereka bahagia.
apa yang mereka suka lakukan, berjuang luar biasa untuk membuat mereka happy, untuk membuat mereka senang, bahagia, muliakan mereka, maka hidup kita pasti akan bahagia. Ini bukan satu cerita, ada ratusan cerita orang-orang yang membahagiakan orang tuanya, maka dia hidupnya jadi lebih mudah, bahagia, berhasil dalam urusan apapun. Kira-kira begitu. Menarik banget ya, Ndoko ya. Oh, kayak di tayangan televisi tadi ada cara selanjutnya coach. Oh, iya. Caranya apa? Tetap nonton. Tetap. Win, Wonder Inspiration. Tayangan TV ini benar ya Benar Patricia ya. banget, Karena kan tadi menginspirasi. slogannya apa Patricia, membuat Karena hidup hidup harus menjadi pribadi yang lebih nah, baik. lebih baik itu kan Ya. berarti lebih bahagia juga. Betul ya coach Muklis. Nah, dan tadi kita dikasih resep yang manjur sekali dari kisah ratusan orang ya, bahagiakan dan muliakan orang tua ya. benar. Mudah-mudahan ini memang kisah-kisah yang akan sering diangkat di televisi ya, sampai orang benar-benar bisa meniru kebahagiaan di televisi Ya, itu bukan kisah televisi, itu bahkan kisah nyata ya. Betul, Saya maksudnya- juga mungkin di Korendi juga Makanya ya. saya katakan harus benar-benar lebih sering diangkat ya, supaya orang yang Ah. menonton bisa benar-benar melakukan itu juga, yang belum melakukannya tentunya ya, Betul. supaya benar-benar kita bahagia seperti televisi maksudnya. Yes. Seperti Biasanya itu. ada yang begini, biasanya ada yang begini. Ini penting juga kita perlu kasih tahu. Bang, saya sih pengen membahagiakan orang tua saya, tapi orang tua saya itu pemarah. Pokoknya dia mengatakan hal yang negatif tentang orang tuanya. Ini banyak yang terjadi. Terus bagaimana bisa saya bahagiakan dia? Dia bawaannya marah-marah. Begini, teman-teman, tugas kita sebagai anak adalah membahagiakan orang tua. Itu dicatat dulu. Oke. Karena orang yang dipilih Tuhan untuk membuat kita ada di muka bumi ini adalah mereka. Mereka itu orang pilihan dan yang milih Tuhan. Maka kita ada. Jadi tugas kita adalah membahagiakan mereka. Terlepas apapun sikap hidup mereka, mau pemarah, menjengkelkan dan sebagainya, itu urusan mereka. Bukan urusan kita, urusan dialah kepada Tuhan, kepada siapa. Tapi urusan kita sebagai seorang anak adalah membahagiakan mereka. Terserah nanti kita kasih duit tiba-tiba, duit kok cuma segini, itu urusan dia. Urusan kita ngasih, memberi yang terbaik kepada orang tua kita. Saya sampai speechless. Luar biasa ya. Benar-benar ya. Jadi urusan kita ya. Jadi tidak terlepas dari bagaimana orang tua kita seperti apa, mereka harus di tangan kita ya. Luar biasa coach ya. Nah, kita lanjut coach. Ya, pertanyaan berikutnya nih. Tentu pemirsa juga sudah menanti-nanti nih jawabannya seperti apa. Pertanyaan begini coach. Kalau berpura-pura bahagia akan membuat kita latihan bahagia. Wah, tadi kata-kata saya nih keluar di sini ya. Masuk. Mas Buri ya. Iya, kalau berpura-pura bahagia akan membuat kita latihan bahagia. Apakah hal itu bisa menjadi bahagia yang permanen atau hanya sementara saja? Wah, mirip yang tadi kita bahas ini. Ya, setuju dengan pendapat dari Bro Randy tadi bahwa memang kalau di awal nggak apa-apa, namanya latihan kan. Sesuatu itu kita nggak bisa jadi ahli kalau kita nggak latihan. Untuk pura-pura bahagia dulu nggak apa-apa. Tapi yang pasti kita harus paham dulu makna bahagia itu seperti apa. Karena tidak bisa. Kepura-puraan itu sifatnya sementara. Namanya juga pura-pura. Ya kan nggak bisa. Hidup kita ini hidup dalam dunia nyata. Bukan hidup dalam dunia pura-pura. Ya kan sama seperti seorang aktor film. Ya dia mau jadi seperti apa ya hanya sepanjang durasi film. Setelah itu kan dia akan kembali sebagai orang yang dalam dunia nyata. Meskipun dalam film itu dia berperan sebagai misalnya Spider-Man, nggak mungkin kan. Jadi hidupnya sebagai Spider-Man, pura-puranya itu hanya sekedar itu. Tapi yang pasti dia hidup dalam dunia nyata. Kebahagiaan yang sejati hanya ada di dunia nyata. Nggak bisa dalam dunia pura-pura. Jadi stop berpura-pura. Jalani aja apa yang ada di diri kita ini, hadapi. Jangan takut oleh omongan orang. Pendapat orang, jangan sampai langkah kita terhenti untuk menjadi bahagia hanya karena kita merasa harus dengar si A, si B, komentar A, komentar B. Saya nggak akan saya pasti akan berhenti jadi seorang konten kreator, motivator hanya karena omongan-omongan di komen Netizen. Wah, komentar Netizen ya. itu kan serem-serem kan. Istri saya sampai nangis-nangis hanya karena ada komentar di video saya kan. Bang, kok gini amat? Ya sudahlah, biar aja. Itu kan orang, jangan terpengaruh diri kita. Saya justru yang komen-komen negatif itu saya like. Tidak akan mempengaruhi diri saya. Saya orang bahagia. Saya tidak akan bisa Dipengaruhi ya. dipengaruhi hidup saya hanya karena omongan orang lain. Gitu, Bro.
Terus menerapkan tadi apa yang disampaikan oleh beliau ya. Jadi jangan sampai yang tidak bahagia membuat kita ikutan, tapi justru yang kita yang bahagia membuat orang lain jadi harusnya ikut kita gitu ya. Komen negatif aja di like ya. Bayangin bagaimana komen yang positif, yang mendukung ya. Mungkin bahkan dikasih gift oleh Coach Muklis. Ya, berbagi kebahagiaan seperti itu ya. Bener gak? Jadi kalau mau di like, komen negatif aja segera Itu di ya. TikToknya. Ya. Nanti habis ini ya. Kalau saya maunya gift, maka saya akan komen positif. Kita beda bro. Berbeda sih. Oke, Coach Muklis, ini ada pertanyaan yang terakhir, ini menarik juga nih. Bagaimana meyakinkan diri kita bahwa bahagia itu adalah hak kita sendiri? Filosofis ini. Pertanyaan untuk yang Filosofis. paham. Bagaimana meyakinkan diri kita bahwa bahagia itu hak diri kita. Sekarang kita tanya dulu kepada diri kita kalau gitu. Kita memilih hidup ini bahagia atau tidak. Hidup itu buat saya pilihan. Saya boleh memilih menjalani hidup dengan bahagia atau menjalani hidup dengan tidak bahagia. Tidak bahagia bisa macam-macam. Coba kita lihat dalam kehidupan nyata ya. Ini sekarang kita lihat. Kita ketemu orang nanti misalnya di jalan. Ketemu banyak orang. Kita bisa tahu ini orang dia memilih untuk tidak bahagia. Bisa lihat dari wajahnya aja. Merengut, mengeluh. Berarti dia hidupnya memilih untuk tidak bahagia. Ada persoalan, kan langsung stres, marah-marah. Berarti dia memang memilih untuk tidak bahagia. Makanya saya bilang hidup itu pilihan. Setiap orang, jadi ada kata-kata begini. There is no life without problem. Nggak ada hidup itu, nggak ada masalah. Nggak mungkin. Siapapun, dicatat ya, siapapun manusia pasti ada masalah. But there is no problem without solution. Tapi nggak ada satupun masalah yang nggak ada solusinya. Semua pasti ada solusinya. Jadi kalau hari ini kita merasa, aduh hidup kita kok kurang bahagia, jalani aja. Terus berbuat yang terbaik, nanti ada solusinya. Problem-problem yang kita alami 5 tahun lalu kan hari ini selesai. Dulu pasti kita punya stres tentang sesuatu kan, atau setahun lalu. Kita punya masalah seolah-olah hidup ini sudah akan berakhir. Buktinya hari ini masih ada kita. Padahal problem itu 1 tahun yang lalu. Atau 2 tahun yang lalu kita udah merasa, aduh saya udah mau mati nih. Di Uber debt collector, udah ada. Hari ini masih hidup. Iya kan? Jadi kita harus memilih. Untuk mengatakan bahwa bahagia itu hak kita, kita pilih. Saya memilih untuk bahagia. Begitu kita mengatakan saya memilih untuk bahagia, maka kita sudah menutup semua kesempatan ya dari luar yang bisa membuat kita nggak bahagia. Keadaan, situasi, omongan orang dan sebagainya. Respon terhadap sesuatu itu adalah yang menentukan diri kita. Kita punya hak untuk sedih atau tidak, bahagia atau tidak. Tapi saya selalu memilih untuk bahagia. Kalau kita bisa milih bahagia, ngapain kita bisa pilih marah-marah coba? Kalau kita bisa memilih bahagia, kenapa kita harus berkeluh kesah? Ya. Ada yang bilang gini, sering begini. Tapi coach, ngeluh itu manusiawi. Marah itu manusiawi. Iya. Bahagia juga manusiawi. Kenapa nggak milih bahagia? Kan pilihan. Sama-sama manusiawi. Saya pilih bahagia, kan apa susahnya? Dan itu lebih indah gitu. Kira-kira begitu. Hidup itu lebih indah dengan memilih bahagia. Pas nih untuk nutup nih ya, sama-sama bahagia. Nanti terakhir kita kasih quotes-nya ke Coach Muklis ya. Nanti dari Patricia boleh, dari Randi boleh. Bahagia menurut definisi masing-masing. Kalau saya bahagia ya, bahagia itu kalau orang lain di sekitar saya yang saya cintai itu bahagia, maka saya akan lebih bahagia. Randi gimana? Betul. Bahagia menurut definisi Randi? Wow, dilempar balik ya. Nanti kita lempar ke host supaya kita. Semuanya bisa nanti menularkan kembali ke virus bahagia ya. Gimana menurut Randi bahagia? Kalau menurut saya bahagia itu adalah bagaimana saya pribadi, akan tanya saya pribadi bisa menikmati segala yang saya punya hari ini ya. Karena kadang-kadang kita lolos dari hal itu ya. Apapun ya, tadi Coach Muklis bilang kita masih bisa melihat, masih bisa berjalan ya. Itu hal-hal sederhana yang kita miliki hari ini belum tentu masih ada esok hari. Ya, jadi menurut saya bahagia adalah saya bisa menikmati dan mensyukuri apa yang saya punya hari ini. Saat ini. Pas nih, closing. Ya. Patricia gimana? Menurut saya bahagia itu bagaimana sama seperti Rani. Bagaimana kita bersyukur untuk hari ini, detik ini. Sangat simpel sekali coach. Betul.
kita bisa bernafas hari ini, Itu luar itu suatu biasa. kebahagiaan. Yes, betul Seperti sekali. itu, sesimpel itu sebenarnya. Keren banget Coach Muklis ya, hari ini Thank membawa you. tentang bahagia, pura-pura bahagia. Hmm. Kebahagiaan itu ternyata ada di dalam diri kita sendiri dan bagaimana kita dapat bersyukur dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dan juga didukung oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Wah, luar biasa sekali. Coach Muklis, boleh dong diberikan quotes of the day-nya. Silakan. Words of the day ya, ini tentang bahagia ya. Jadi misalnya begini, kekayaan, bukan itu, gak cocok. Ini kadang ya. Jadi bukan kekayaan yang mendatangkan kebahagiaan, tapi kebahagiaanlah yang akan menghadirkan atau mendatangkan kekayaan. Kekayaan itu bisa apa aja? Kekayaan hati, kekayaan harta, kekayaan apapun. Jadi sekali lagi, bukan kekayaan yang mendatangkan kebahagiaan, tapi rasa bahagia di dalam hati itulah yang akan mendatangkan semua bentuk kekayaan. So, mulailah untuk bahagia. Mulai detik ini. Wow, keren sekali Coach Muklis ya. Terima kasih Coach Sama-sama, Muklis sudah hadir Patricia. di sesi kali ini. Terima kasih juga panelis saya ya. Ada Handoko dan juga Randi yang luar biasa Sama-sama. memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat dalam sehingga hari ini kita sudah bahagia. Sudahkah Anda bahagia? Sudah. Mulai hari Sudahkah ini. Anda bahagia? Tanpa pura-pura ya, Tanpa tanpa kepura-puraan. Tanpa pura-pura. Baik, saya juga harap pemirsa Sinpo TV dimanapun berada juga bahagia. Untuk itu saya Patricia Andreas mewakili seluruh kru kerabat yang bekerja di hari ini undur diri. Salam inspirasi dan sampai jumpa.